Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sama-sama belajar tentang persamaan nilai mutlak. Untuk persamaan nilai mutlak yang perlu Anda ketahui nanti adalah Anda akan mengetahui tentang bentuk umum persamaan nilai mutlak. Yang kedua, bagaimana cara menentukan jika nanti Anda menjumpai persoalan tentang persamaan nilai mutlak. Langsung saja, bentuk umum persamaan nilai mutlak. Pada topik ini nanti untuk persamaan nilai mutlak itu ada dua fungsi, ada fungsi f(x) dan fungsi g(x). Dua fungsi ini itu dalam variabel x. Yang pertama nanti kita akan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan apabila ada fungsi mutlak f(x) sama dengan c. C di sini adalah angka konstan. Jadi nanti c-nya itu syaratnya c-nya harus lebih dari 0, artinya nilainya positif. Yang kedua ada nilai mutlak fungsi f(x) dengan nilai mutlak fungsi g(x). Nanti kita akan sama-sama mengetahui. Untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak ada beberapa cara yang harus Anda ketahui. Yang pertama, bisa menggunakan definisi nilai mutlak. Menurut definisi, jika ada fungsi f(x), ini saya ganti dengan persamaan ini, bentuk ax plus b. Maka nilai mutlak dari ax plus b itu bisa berubah menjadi ax plus b jika ax plus b nilainya lebih dari 0, artinya dia bernilai positif. Dan juga fungsi mutlak ax plus b bisa menjadi bentuk negatif. Bentuk negatif ini berlaku apabila fungsi ax plus b ini kurang dari 0. Jadi fungsi ini harus Anda ketahui. Dari definisi dapat diperoleh hubungan sebagai berikut. Jika nanti ada bentuk nilai mutlak ax plus b sama dengan c, maka untuk mengerjakannya bisa pakai ini. Ax plus b sama dengan c atau negatif ax plus b sama dengan c. Jadi nilai mutlaknya itu bisa positif, bisa negatif. Atau yang kedua, yang nilai konstantanya bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Oke, sehingga dari persamaan ax plus b sama dengan c dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan ax plus b sama dengan c atau ax plus b sama dengan negatif c. Jadi nanti nilai konstantanya yang berubah menjadi positif dan menjadi negatif. Itu cara definisi. Kemudian kita bisa menggunakan cara kedua, yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Ini boleh dilakukan jika kedua ruas bernilai positif. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Untuk bentuk yang pertama, mutlak fungsi f(x) sama dengan c. Contoh. Oke, diperhatikan. Penyelesaian dari persamaan z plus 5 sama dengan 5 adalah, oke, kita lihat jawabannya. Z plus 5 sama dengan 5, anggap ini fungsi f(x) dan yang 5 ini sebagai c. Maka untuk mencari penyelesaiannya itu kita rubah dulu. Yang c ini, nilai konstantanya ini bisa jadi positif. Kalau jadi positif, maka ini kita masukkan ke sini. Tinggal kita cari z plus 5 sama dengan 5. 5 pindah ruas di sini menjadi negatif. Negatif 5. Sehingga kita cari 5 dikurangi 5 sama dengan 0, sehingga z-nya ketemu 0. Ini yang pertama. Yang kedua, 5-nya ini c-nya berubah jadi negatif, masukkan ke sini. Sehingga dari fungsi ketemu z ditambah 5 sama dengan min 5. Maka z-nya itu, untuk mencari z-nya, ini kan nilainya konstanta, pindah ruas ke sini menjadi negatif 5. Oke,
Jadi menjadi ini negatif 5, negatif 5. Anggap saja hutang 5, hutang lagi 5, maka menjadi negatif 10. Ini sudah ketemu yang kedua. Jadi nilai Z yang memenuhi adalah 0 atau min 10. Ini cara yang pertama. Lanjut. Contoh yang kedua masih dalam fungsi seperti ini. Kita lihat persamaan dari 2x plus 5 kurangi 3 sama dengan 6. Ingat, ini dimutlakkan. Anggap ini satu fungsi. Mutlak fungsi kita selesaikan sekarang. Oke. Langkah yang pertama nanti harus kita rubah dulu. 3 pindah ruas kan ke ruas kanan. Maka ini 3 menjadi plus 3. Oke. Sehingga 6 ditambah 3 menjadi 9. Hasilnya ini. 6 tambah 3 sama dengan 9. Sekarang anggap ini fungsinya. Oke, ini fungsi fx sama dengan c. Maka c-nya nanti bisa berubah menjadi 9 dan c-nya berubah menjadi negatif 9. Sekarang kita lihat yang 9 dulu. Yang positif. Menjadi 2x plus 5 sama dengan 9. 5 pindah ruas ke sini menjadi berapa? Min 5. Oke. Ini menjadi min 5 ya. Sehingga kalau kita lihat 2x sama dengan 9 dikurangi 5. 9 kurangi 5 sama dengan 4. Oke, maka untuk mencari x-nya di sini berubah menjadi 2x sama dengan 4. 2x ini artinya adalah 2 kali x. Lawan dari perkalian kalau benar ruas menjadi per bagian. Sehingga ketemu 24 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, ini yang positif. Yang negatif kita lihat. Yang negatif 2x plus 5 sama dengan min 9. 5 pindah ruas ke ruas kanan ini menjadi min 5. Oke, ini menjadi min 5. Jadi kalau kita hitung negatif 9, negatif 5, ini hasilnya adalah negatif 14 di sini. Kemudian untuk mencari nilai x-nya negatif 14 dibagi 2. Negatif 14 bagi 2 ketemu itu negatif 7. Jadi sudah ketemu dua nilai, yaitu yang positif tadi ketemu 2, yang negatif tadi ketemu min 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7,2. Usahakan untuk mencari himpunan penyelesaian itu angka terkecil lebih dahulu diikuti angka yang paling besar. Oke. Lanjut. Contoh yang kedua, apabila nanti Anda menjumpai bentuk ini, fungsi fx dimutlakkan sama dengan fungsi gx dimutlakkan. Langsung ke contoh soal. Contoh, diketahui ada 6x negatif 12 dimutlakkan sama dengan mutlak dari x plus 8. Anggap ini satu fungsi fx, yang ini fungsi gx. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat. Untuk menyelesaikannya, ingat cara yang tadi, yang bisa berubah nanti yang fungsi gx ini yang kita rubah. Ini kita rubah menjadi positif. Cara pertama, ini berubah menjadi positif. Oke. Cara yang kedua, selanjutnya ini bisa berubah menjadi negatif. Negatifnya apa? Ya ini. Oke. Sekarang coba kita hitung dulu yang nilai positif. Menjadi ini, mutlaknya dihilangkan sehingga menjadi 6x dikurangi 12 sama dengan x plus 8. Ingat dalam bentuk persamaan, ruas kiri itu punyanya variabel. Jadi yang bisa pindah ruas ini kita pindahkan. Ya, 6 kan sudah variabel. Ini kan pindah ruas jadi negatif. Yang ruas kanan ini tempatnya konstanta. Konstantanya kan 8 tetap. Yang pindah ruas adalah 2, negatif 12 menjadi plus
12. Sehingga sekarang kita cari nilainya tiap ruas. 6 dikurangi 1, 5. 8 ditambah 12, 20. Sehingga ketemu X-nya sama dengan 20 dibagi 5. Ini dibagi 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Oke, ini yang bentuk positif. Yang negatifnya harus kita lihat. Untuk mencari bentuk negatif, usahakan yang dalam kurung ini dulu kita selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tinggal Anda kalikan. Ini anggap aja 1. Negatif dikali X, maka menjadi negatif X. Negatif dikali 8, maka menjadi negatif 8. Sekarang kita kelompokkan yang nilainya variabel dikelompokkan variabel. Ini ketemu ini. Ini kan tetap, berarti ketemu 6x. Ya, negatif x pindah ruas ke sini menjadi positif. Ini jadi positif x. Oke, 6x ditambah x. Anggap saja 6 tambah 1 sama dengan 7. Ini ketemu hasilnya 7. Sekarang yang ruas kiri. Ruas kiri ini kita pindahkan. Min 8 tetap. Ini jadi min 8. 12 pindah ruas ke sini menjadi positif. Positif 12. Oke. Sehingga kita lihat utang 8 dibayar 12, maka menghasilkan nilai 4. Ini jadi nilai 4. Oke, maka untuk mencari nilai X-nya yang semula 7X sama dengan 4, maka X-nya ketemu 4/7. Oke, jadi sudah kita temukan dua himpunan, yaitu 4 dan 4/7. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung atau bisa tambahkan komentar di kolom ini. Terima kasih.